Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali itu sekarang gue mau nge-review nih satu unit Toyota Fortuner terbaru dengan emblem terbaru. Apa itu? Fortuner GR Sport. Yang dulu TRD Sportivo. Ada perubahan ya. Kira-kira perubahannya sebanyak apa? Se-worth it apa? Check this out. Nah guys, sekarang kita langsung aja bahas nih di bagian depan dari Fortuner GR Sport. GR. Bukan karena dia so ganteng, tapi memang dia ganteng ya. Sekarang kita lihat aja bedanya apa nih. Dari bagian atas sampai ke sini, nggak ada yang berbeda. Masih sama aja, di sini masih muscular. Tidak ada emblem-emblem tambahan. Di bagian sini sama persis. Nah, ke bagian sininya juga sama. Di bagian sini nih alisnya dia berfungsi sebagai DRL nih, masih sama. By beam LED masih sama. List ini juga masih sama warnanya, dia pakai yang black chrome. Nah, sini nih yang berubah nih. Di sini nih, kalau yang TRD yang lama ada list merah. Di GR dihilangin. Nah, apa ya? Padahal menurut gua pribadi nih, list merahnya yang di sini nih jadi identitas banget gitu. Mungkin kalau gua beli nih mobil nih, tetap gua Scotland aja nih warna merah nih, biar lebih keren. Tapi gini juga sebenarnya keren-keren juga sih. Ini kan masalah selera kalau masalah warna ya. Terus ke bagian bawahnya nih grillnya sama ada black room-nya. Nah di sini ada logo yang dulu dipakai buat tulisan TRD Sportivo nih. Tempatnya masih ada, tapi penghuninya udah nggak ada karena ini GR. Kalau di sini mungkin ditulis GR juga nggak pas kayaknya karena tempatnya terlalu gede. Tapi ya udahlah, kita nggak usah bahas yang kayak begitu-begitu dah. Terus, nah di sini tetap ada kamera 360, jadi tidak mengurangi fitur. Ke bawahnya ininya masih sama, housingnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Di sini ada lampu sen yang berfungsi sekaligus sebagai lampu senja juga. Untuk fog lampnya sama, dia udah pakai LED, jadi tidak ada perubahan. Ke bagian bawah nih, nah di sini nih ada tulisannya Toyota. Kan kalau dulu di sini ada tulisan TRD ya. Jadi sekarang tulisannya cuma Toyota. Kalau tulis GR nggak pas karena terlalu lebar. Jadi di sininya Toyota gitu. Ini sih analisa gua aja. Overall bagian depan yang berbeda list merah sama ya tulisan-tulisannya gitu. Jadi masih mirip-mirip sama yang lama. Tapi memang kehilangan list merah ini menurut gua jadi kelihatan cukup berbeda sama yang TRD. Jadi indikator perbedaan dari tipe lah gitu. Tapi ya oke lah, masih tetap ganteng. Sekarang kita lihat di bagian engine-nya ada perubahan nggak? Nah, di bagian engine pas gue buka masih sama nih, masih berat banget dan masih tinggi. Gue harus jinjit-jinjit buat bukanya. Sama, dicat warna body, terus ada peredamnya juga, dan engine-nya masih sama persis. Nggak ada logo GR tambahan mungkin karena di dalam juga nggak penting lah ya, nggak kelihatan. Jadi intinya di bagian depan berarti cuma list merah sama logo TRD Sportivo-nya aja yang hilang. Jadi ya itu aja perubahannya, masih minim di bagian depan. Atau mungkin di samping dan belakang banyak. Kita cek aja. Nah guys, sekarang ada di bagian samping nih. Kita lihat perbedaannya apa. Tapi sebelum gue jelasin, gue mau jelasin kalau gue sekarang ada di Astrio Toyota Karawaci. Biasalah gue kalau nge-review Toyota pasti di Astrio Toyota Karawaci ya. Ini luar biasa banget Astrio Toyota Karawaci, karena Astrio Toyota Karawaci adalah satu-satunya dealer di Karawaci. Dealer Toyota. Ya. Sekarang kita lihat aja di bagian depan. Nggak ada logo apa-apa nih. Ya di sini juga nggak ada logo ya, karena dia diesel. Kalau diesel emang nggak ada logo di sini. Di bagian kaki-kakinya juga masih sama. Desain ininya masih sama nih, velgnya two tone color. Dia nggak dihitam-hitamin full gitu ya. Gue pikir akan kembali ke TRD yang model lama tuh, yang sebelum ini, yang ininya pakai warna hitam gitu. Tapi ternyata enggak. Ukuran bannya juga masih sama 265/60, ringnya 18. Tapi masih bisa di-upgrade sampai beberapa kali mungkin ya. Oke, nggak ada perbedaan. Lalu ke sini. Sini juga nggak ada. Yuk. Ada yang lewat tadi, jadi gue harus menyapa. Ya, bagian atas sih ada perubahan. Yang lama tulisannya TRD. Sekarang tulisannya GR. Emboss. Bagus sih embossnya ya. Oke, bagian ininya spionnya masih sama. Dia sama lah, udah auto retract pasti, dan dia warnanya hitam. Kan dulu juga yang TRD sama ya. Apapun nih, apapun warna mobilnya, spionnya pasti hitam. Itu ciri dari mobil-mobil agak berkesan sport lah gitu.
Ke bagian bawahnya handle pintunya chrome masih sama, pakai model tombol sentuh gitu. Terus ke bagian bawahnya nih ada perubahan nih. Di bagian bawah listnya dia ada tulisan GR nih di sini nih. Kalau agak digedein sih mungkin oke ya, tulisan GR-nya nih. Karena di samping kayaknya nggak kelihatan banget. Terus sama list stikernya juga kayaknya kurang agak gede. Tapi ya ini kembali lagi ke desain lah gitu. Tapi kalau terlalu gede juga jelek sih. Udahlah cukup. Footstepnya sama, masih plastik warna hitam. Ke bagian belakang juga sama, tidak ada perubahan. Jadi bagian samping gue bisa simpulin yang berbeda hanya di emboss sebelah sini nih. Dulu tulisannya TRD, sekarang GR. Itu aja sih. Kalau bagian belakang kira-kira banyak nggak ya perbedaannya? Kita lihat aja. Nah guys, sekarang gue ada di bagian belakang dari Fortuner GR. Nah sekarang kita lihat aja bedanya kira-kira apa ya. Di bagian atas dia masih pakai shark fin, terus rear spoilernya masih sama, segede gaban, gede. Terus ada high con stop lamp, kacanya juga sama, masih pakai rear defogger. Di sini ada wiper, list chrome-nya masih sama, lampunya juga sama, dia masih pakai LED bar. Karena emang ini yang terbaru, terkeren, jadi nggak usah diganti lah ya. Sininya juga sama, masih pakai black chrome. Gue pikir tulisan hitamnya nih, tulisan hitamnya. Ya si black chrome tulisan Fortunernya mungkin diganti warna merah tuh jadi lebih keren gitu. Harapan aja sih, biar sesuai sama logo GR yang ada di sini. Dia hitam sama merah gitu. Tapi ya ini mah gampang lah, nanti bisa ditambahin sendiri. Masih tetap keren sih. Sini ada buat naruh plat nomor, ada kamera mundur. Di sini ada 50 tahun Toyota. Ke bagian bawah, nah di sini nih ada sensor 4 titik sama kayak yang lama. Di sini ada mata kucing, reflektor, terus di sini ada diffuser. Nah di bawahnya nih ada tulisan GR lagi, emboss. Jadi semua tulisan TRD yang emboss itu dia pakai GR sekarang, diganti. Di bawahnya ada logo Toyota, dan di sini ada ban serepnya sama seperti yang terpasang. Jadi bukan pakai yang space saver gitu ya. Oke, kira-kira dia apa lagi ya? Masih bisa dibuka pakai kaki nggak? Nah, dia masih ada fitur foot sensornya, jadi sama sekali tidak ada penurunan quality ya, tidak penurunan fitur, nggak ada. Jadi masih pakai sama. Walaupun kadang-kadang untuk membukanya kita butuh peletakan kaki yang sangat-sangat presisi gitu untuk bisa tepat. Tapi lama-lama juga nanti akan terbiasa lah. Nah untuk di dalamnya masih sama nih. Lampu, ada lampu kabin di bagian belakang. Terus bagasinya juga ukurannya masih sama, dimensinya nggak ada yang berubah. Karpetnya pun mungkin nggak diganti ya. Maksudnya sama kayak yang TRD. Bludrunya halus, bagus. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit, ada hook kiri dan kanan, biasanya buat naro cargo net gitu ya. Terus di situ ada power outlet. Jadi di bagian belakang perbedaannya hanya di bagian emblem aja tuh, emblem ya begitulah. Jadi nggak ada perubahan yang lain. Sekarang kita lihat aja bagian dalam. Nah guys, sekarang gue ada di bagian dalam nih, interior dari Fortuner GR Sport. Wah, dari namanya emang keren banget, karena kita denger GR tuh dulu kayak model Yaris kayak gitu-gitu, kayaknya sporty banget ya. Nah sekarang menurut gue perubahan dari TRD ke GR tuh oke sih. Dari nama sih gue lebih suka GR ya, atau mungkin karena belum ada plesetannya aja, gue nggak suka banget ada yang plesetin TRD gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu kreatif. Tapi mungkin juga GR nanti akan ada plesetannya mungkin. Kita lihat aja nanti nih, netizen kan jago-jago banget tuh. Nah dari posisi duduk masih sama, nggak ada perubahan. Untuk tempat duduknya sama, elektrik. Kiri dan kanan dia sudah elektrik ya. Ada reclining, ada maju mundur apa sih? Sliding, reclining, high adjuster, semuanya sama. Sudah elektrik kiri dan kanan. Joknya juga kulit hitam. Oh enggak, sorry, he-gray. Karena hitamnya agak ke gray-grayan. Oke, semi bucket enak nih. Terus di sini ada seat beltnya sudah bisa diatur, nggak bandel. Di sini ada door trimnya plastik. Terus di sini ada leader nih di bagian tangan, jadi yang enak. Auto power window untuk semuanya. Terus pelipatan untuk spion juga sudah otomatis. Jadi keren lah. Bagian sini sama, masih ada engine start stop, nggak ada tambahan-tambahan yang lain untuk buka pintu belakang, bagasi. Ininya juga sama nih, speedometernya. Di bagian MID-nya ada turning angle display ya, buat ngelihat bannya kita belok apa lurus gitu. Masih sama lah, tidak ada perubahan. Ini juga
pedal shift, ada pengaturan lampu auto, pengaturan wiper. Tidak ada perubahan. Pengaturan setirnya juga ini ya segini sedang lah. Jadi dia sudah tilt dan teleskopik ya. Bagian tengah AC dengan layar audio yang sangat besar 9 in dengan pengingat tanggal buat orang-orang yang gampang lupa. Ada NFC buat lihat e-money, flash dan lain-lain. Di sini ada AC dual zone. Pengaturannya sudah keren-keren semua. Ada wireless charging. Wah, itu keren. Dan di sini sama nih apa namanya, desainnya kayu-kayu gitu, wood panel ya. Pengaturan otomatis, triptonic, shiftronic. Ini ada glove box lumayan gede dengan armrest yang cukup besar, jadi oke lah, keren. Ke bagian sini chiller bisa diatur, bisa dibuka di situnya biar dingin. Ini ada udah soft opening sama. Ya sama emang. Di bagian bawah nih sudah standarisasi sekarang semua mobil rata-rata ada aparnya, mini apar agak kecil di bagian kaki buat penumpang depan. Jadi amit-amit terjadi ada kebakaran atau percikan api, jadi bisa ada apa ya, penanganan cepat lah gitu ya. Untuk keamanan, keren juga sih. Jadi lebih aman. Ke bagian atas ini ada sun visor kiri dan kanan pakai lampu semuanya. Aduh, kaca dan lampu. Oke, di sini ada spion tengah, dia sudah auto dimming, ada tempat kacamata, ada untuk lampu kabin kiri dan kanan, keren karena sudah pakai LED. Oke, di bagian depan sih itu. Jadi di bagian depan gua rasa tidak ada yang berbeda. Kalau di bagian belakang kita lihat aja. Nah guys, gua ada di bagian baris kedua nih. Dimensinya masih sama, joknya sama. Di sini juga ada armrest, bisa buat 3 orang, ada 3 headrest, 3 seat belt. Jadi untuk keamanan tidak ada yang berubah, tetap keren menurut gua. Pengaturan joknya juga sama, bisa sliding. Jadi dia nggak fix ya. Kalau kompetitornya kan nggak bisa digeser-geser ya, bukan begitu ya, Pak? Iya. Ini menurut gua bisa diatur, ini salah satu yang biarpun sepele tapi ini penting karena menyangkut kebutuhan hajat hidup penumpang di baris ketiga guys. Jadi ini penting bisa dimaju mundur ya. Lalu di bagian door trim sini plastik, ini ada leather seat. Di sini ada bahan kulit nih, si grey juga warnanya. Power window otomatis, handle pintu chrome. Bagian bawah ada cup holder sama speaker, sama sih, nggak ada perubahan. Di sini ada apa namanya, hand grip kiri dan kanan, dia sudah retract. Lampu kabin, AC-nya udah bisa auto loh, gitu. Jadi nggak usah banyak pencet-pencet untuk ngidupin pertama, bisa langsung dingin dengan semburan angin terbesar. Itu bisa dikecilin manual ya. Dan lubang-lubang AC, kisi-kisi AC maksudnya. Oke, di bagian tengah sih kayaknya itu. Oh, ini ada RSA, sorry, ada ketinggalan nih. Dia buat penumpang belakang nonton, jadi bisa dimanjakan ya. Itu aja. Ada sunroof, enggak, jangan bahas itu lah. Sekarang kita ke bagian belakang. Aduh. Nah guys, gue sekarang udah ada di baris ketiga dari Fortuner GR Sport. Dari tadi gue mau ngomongin TRD mulu karena mulut ini sudah terbiasa dengan sebutan TRD. Ini GR Sport ya. Ini tempat duduknya. Ini posisi paling belakang dari baris kedua. Gue masih bisa masuk kaki gue, jadi masih enak. Kalau dia agak dimajuin, wah lebih enak lagi gitu. Nanti ya dikoordinir aja ya sama pemirsa di baris kedua nih. Dia agak maju biar di belakang lebih enak. Nah, ini kan gue agak tegak banget nih. Nanti kita bisa giniin tuh sampai segini. Jadi gue bisa bilang sama kayak yang lama, sama nyamannya gitu. Jadi masih enak. Dan pelipatannya dia 50-50 ke samping. Jadi bagasi bisa lebih luas. Buat yang mau bawa sepeda mungkin kayak gitu nih masih bisa masuk ke sini. Jadi lumayan gede. Di sini ada cup holder gede. Terus ada kisi-kisi AC di atas. Ini ada hand grip juga, ada seat belt. Oke, kita keluar lagi ya, panas. Nah guys, tadi gue udah jelasin semuanya, depan, samping, belakang, dalam, apa perbedaan Toyota TRD Sportivo sama GR Sport. Perbedaannya memang minim, karena naiknya juga cuman minim. Gue cek sih tadi, gue diinfoin naiknya sekitar KUP. Berapa tuh? 900.000, sejuta aja nggak nyampe. Kalau buat beli Fortuner kan sejuta mah ya buat beli bensin doang. Jadi naiknya sedikit.
penambahannya juga sedikit, jadi masih worth it. Dan overall menurut gue nih mobil berapapun naiknya ini masih worth it buat dibeli. Dan ini kayaknya mulai jadi primadona nih kalau menurut gue sih, dan banyak juga testimoni-testimoni yang berpendapat sama gitu. Terus gue juga mau bilang makasih banyak nih buat Mr. Big Boss Pak Jo, udah difasilitasin. Pokoknya kalau mau beli Toyota jangan lupa belinya ke Mahtum. Gue kasih best price, best deal, best services, the best of everything. Dan pastinya tonton terus YouTube channel kita, informatif, di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun-akun medsos kita ada di sini. Nah, oke guys. Yang pasti tetap jaga prokes karena pandemi belum usai, tapi semoga cepat usai. Tetap sehat, tetap semangat. See ya.